Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu. Ini sudah menjelang akhir. Eh, Pak Juna akan sedikit menjelaskan tentang perubahan kebudayaan. Jadi kalau kebudayaan itu wujudnya sistem sosial, sistem budaya fisik. Nah, tadi budaya fisik itu misalnya Candi Borobudur, itu benda, laptop, itu budaya fisik. HP Android, dan seterusnya. Nah, itu wujud kebudayaan yang fisik. Jam, ya, alat menunjuk, jam yang 10-an ribu, ada jam yang 100 jutaan. Itu budaya fisik. Nah, kalau perubahan kebudayaan itu bisa kebudayaan fisik, bisa sistem sosial, bisa sistem budayanya. Dan itu selalu ada perubahan. Sekalipun masyarakat primitif yang terisolasi pun, misalnya suku Baduy misalnya, berbagai perhubungan dengan masyarakat yang lainnya, maka ada perubahan. Ya, mau primitif, mau modern, mau desa, kota, perubahan. Nah, dengan adanya listrik berubah. Mestinya jam 7-8 sudah tidur, kalau ada listrik kan belum tidur. Nonton TV dulu pakai aki, sekarang pakai listrik. Aki itu kan terbatas, habis ya mati ya sudah. Tapi kalau pakai listrik ya sepanjang hari nonton TV. Nah, itu perubahan kebudayaan. Bisa tingkah lakunya nonton TV, tapi juga konsep. Wah, saya nonton TV yang bagus, Banprit misalnya. Nah, itu kan gagasan perubahan. Terjadinya perubahan kebudayaan itu disebabkan oleh beberapa hal. Sebab yang berasal dari dalam masyarakat atau kebudayaan sendiri. Misalnya perubahan jumlah penduduk, komposisi penduduk. Ya, yang dulu satu RT itu hanya 10 orang, sekarang 30. Maka ada perubahan, segala-galanya ada perubahan. Komposisi penduduk, laki-laki, wanita, yang kelompok lansia, pemuda, kelompok anak balita, ya. Jadi ada perubahan dalam. Nah, itu sebab berasal dari kebudayaan sendiri, itu dalam diri sendiri. Kemudian yang kedua, sebab perubahan lingkungan alam dan fisik tempat mereka hidup. Misalnya sekarang di muka UMY itu ada, dulu nggak ada jalan ring road, sekarang ada ring road. Maka masyarakat sekitar ring road itu ya berubah. Ada yang jualan, ada pompa sepeda, pompa motor, pompa mobil. Itu kan banyak perubahan. Juga di sekitar UMY yang dulunya sawah, UMY itu sekarang penuh rumah untuk melayani mahasiswa, jual makanan, jual minuman, jual alat tulis, tempat tinggal, tempat cuci, tempat jajan, makan, banyak sekali. Nah, itu perubahan. Sekitar UMY itu banyak perubahan. Yang dulunya petani sekarang menjadi industri, ya. Lebih baik jual bakso misalnya. Itu perubahan kebudayaan. Perubahan ini selain karena jumlah dan komposisi penduduk, adanya difusi kebudayaan, penemuan baru, khususnya teknologi, inovasi. Ya, misalnya dulu nyuci pakai tangan dicuci gitu, sekarang pakai mesin cuci misalnya. Ya kan? Jadi nggak sulit-sulit. Nyuci motor sekarang disemprotkan, dicucikan. Itu perubahan inovasi, perubahan sosial. Iya, dulu ada aki distro, sekarang sudah membeli saja, sudah ada aliran listrik. Gitu. Perubahan sosial dan perubahan berbeda. Jadi perubahan sosial itu perubahan struktur sosial, pola hubungan sosial. Ya, sekitar UMY itu dulu bertani, nanam padi, sekarang nggak ada. Sekarang ya lebih baik warung, ya.
Nah, itu perubahan sosial dalam keluarga, dalam sistem politik, kekuasaan, dan sebagainya. Nah, perubahan kebudayaan, ada yang perubahan sistem budayanya, perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama oleh masyarakat, antara lain aturan-aturan, norma-norma sosial, misalnya eh, eh, karena sekarang di sekitar UMI banyak kos-kosan, kemudian dibuat aturan tidak boleh berisik kalau jam 8 misalnya, jam 9 harus pulang. Nah, itu sistem ide, aturan-aturan atau norma. Perubahan pada masyarakat maju kompak biasanya melalui proses penemuan, ya seperti menemukan HP. Dulu sebelum tahun 2000 itu tidak ada HP, tapi telepon saja, telepon umum gitu ya. Nah, sekarang sudah punya HP, itu penemuan dalam bentuk penciptaan baru. Nah, itu prosesnya difusi. Proses penerimaan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhi diterima atau tidaknya itu tergantung unsur-unsur kebudayaan baru. Di antaranya, terbiasanya masyarakat memiliki hubungan atau kontak dengan kebudayaan dengan orang-orang yang berasal dari luar. Jadi kalau sudah biasa ya menemukan sistem pinjam meminjam misalnya dengan kontrak, dengan alat bukti, sudah semakin maju. Nah, itu perubahan kebudayaan. Jika dipandang pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan dalam suatu, jika pandang hidup atau nilai-nilai dominan, misalnya agama, kemudian ditentukan nilai agama, ajaran itu terjalin erat dengan keseluruhan pranata yang ada, maka penerimaan unsur baru itu mengalami kelambatan jika harus disensor dulu oleh aturan-aturan agama. Jadi ukuran-ukuran yang berlandaskan ajaran agama yang berlaku, misalnya apa yang bertentangan dengan agama, misalnya kos itu putra dan putri campur, itu nggak boleh, gitu misalnya. Nah, itu kan terus timbul, kalau putra ya putra saja, putri ya putri saja. Tapi kalau di kota udah bebas, kalau di UMB masih sendiri-sendiri. Nah, itu karena agama yang menentukan, bukan muhrim. Jadi harus beda. Corak struktur sosial masyarakat turut menentukan proses penerimaan kebudayaan baru. Misalnya sistem otoriter akan sukar menerima unsur kebudayaan baru. Jadi kalau misalnya ketua RT, ketua RW sudah menentukan tidak boleh, ya kemudian karena struktur sosial itu ya tunduk ya, patuh pada aturan yang dibuat atau membuatnya sama-sama kemudian diatur. Ya misalnya contohnya sekarang soal kuliah online ini saja misalnya. Nah, itu struktur sosial semua perkuliahan UMB sifatnya online, nah, nggak bisa ketemu muka. Siapa yang mau menyelenggarakan? Itu corak struktur sosial. Ya, tapi bukan otoriter, tapi itu ya menuju yang bagus. Tetapi apalagi otoriter, ya. Unsur baru kebudayaan diterima jika sebelumnya sudah ada unsur-unsur kebudayaan yang menjadi landasan bagi terima unsur kebudayaan yang baru. Ada sedikit, ada misalnya soal pengetahuan agama tadi. Apabila unsur yang baru itu memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan gunanya oleh warga masyarakat. Ya, misalnya dulu belum ada kompor gas, tapi dengan kayu. Kompor gas bisa betul efektif, harganya berapa? 12.000, tapi bisa untuk 2 minggu, kemudian efektif, tidak kotor, dan seterusnya. Nah, itu dapat mudah dibuktikan. Maka terus ada perubahan. Ya, peristiwa kemudian disebut cultural lag,
perbedaan antara kemajuan berbagi bagian dengan kebudayaan suatu masyarakat, artinya ketinggalan kebudayaan. Ada yang masih ketinggalan, tidak, nah itu kuturek, ketinggalan, tidak bisa mengikuti, masih memakai budaya lama. Nah itu kuturek. Ada kultur survival, menggambarkan praktek yang telah dihilangkan fungsi pentingnya, tapi kehilangan semula, ya. Ya, otomatis seperti bahan bakar, karena gasnya mana ada orang pakai kayu di sekitar UMB itu, ya sudah nggak ada, semua pakai gas semua, misalnya gitu. Kalau kampus pakai sepeda semua. Nah sekarang itu ya pernah semua bersepeda. Nah, sekarang ya tidak, ya motor, ya, mobil dan sebagainya. Ya itu, dan kemudian masalah-masalah sosial itu banyak sekali, bisa dipikir atau bisa dipelajari sendiri, dan ya tidak habisnya belajar sosiologi. Dan ini terakhir yang akan datang UAS, gitu ya. Demikian untuk kali ini, dan kita akhiri. Oh ya, apabila ada kekeliruan yang Pak Siono lena atau tidak sengaja pakai bahasa daerah misalnya, nah itu minta maaf. Jadi mesti ada kekurangan dan kelebihan. Kurangnya menerima saran mahasiswa, minta maaf kalau ada kesalahan, dan semoga pandemi cepat hilang, kita bisa tatap muka. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.